Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Setiawati dari Prodi Sastra Arab akan mempresentasikan tentang sorof. Di sini pengertian sorof. Sorof adalah ilmu yang memetakan perubahan bentuk dari sebuah kata dasar mufrad ke bentuk jamak. Bentuk kata berubah pula maknanya. Adapun secara terminologi, sorof adalah ilmu untuk mengetahui perubahan-perubahan bangunan kata yang bukan dari segi i'rabnya, seperti mengetahui shahih, mudhoaf, atau berilatnya suatu kata dari gejala-gejalanya, baik berupa terjadinya pergantian, pemindahan, pembuangan, atau perubahan syakal. Syakal itu harokat yang bukan pada akhir kata. Lalu, sejarah ilmu sorof. Pertama kali menulis ilmu sorof dalam buku tersendiri adalah Al-Imam Abu Usman Al-Mazini. Beliau wafat pada tahun 247 Hijriah dalam buku yang berjudul At-Tasrif, yang kemudian buku ini diberikan syarah oleh Al-Imam Ibnu Jinni. Beliau wafat pada tahun 392 Hijriah. Hingga nanti datang suatu masa, Al-Imam Ibnu Al-Hajib, beliau wafat pada tahun 646 Hijriah, menulis kitab Asy-Syafiyah, dan ilmu sorof pun terpisah dari ilmu nahu dan terus-menerus berkembang pada setiap masanya. Ulama yang pertama kali mencatat peletak pertama ilmu sorof adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Kafiyaji. Beliau wafat pada tahun 879 Hijriah. Beliau menyebutkan bahwa peletak pertama ilmu sorof adalah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sebetulnya beberapa pembahasan ilmu sorof terdapat pada Alkitab karya Imam Sibawayh. Beliau wafat pada tahun 180 Hijriah. Ini menunjukkan bahwasannya sebelum Imam Sibawayh menuliskan ilmu sorof dalam bukunya, ada selang waktu untuk membangun pondasi awal ilmu sorof dan cabang-cabangnya, sehingga permasalahan itu dapat dibukukan oleh Imam Sibawayh. Lalu, siapa tokoh pencetus ilmu sorof? Di sini saya mendapatkan dua pendapat. Pendapat yang pertama, ulama yang pertama kali mencatat peletak pertama ilmu sorof adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Kafiyaji. Beliau wafat pada tahun 879 Hijriah. Beliau menyebutkan bahwa peletak pertama ilmu sorof adalah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pendapat kedua, Imam Asy-Syuyuti menyebutkan bahwa orang yang pertama kali meletakkan atau menjadi penemu ilmu sorof adalah Mu'adz bin Al-Harra. Beliau wafat pada tahun 187 Hijriah. Lalu, mengapa dinamakan ilmu sorof? Secara etimologi, sorof adalah kata yang tersusun dari 3 huruf hijaiyah, shod, ro, dan fa, yang digabungkan menjadi sorofa, yang memiliki arti berpindah, berubah, atau beralih. Dengan istilah lain, ilmu sorof artinya ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kalimat sehingga berubah arti akibat efek perubahan waktu, akan atau sedang, atau telah, pelaku, objek penderita, tempat atau alat, atau zaman. Selain itu, ilmu sorof dikenal juga menjadi ibunya ilmu. Sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu sorof merupakan ibu dari berbagai ilmu, sedangkan ilmu nahu adalah ayahnya. Lalu, apa maksud dari tadi yang tentang berubah arti akibat efek perubahan waktu, akan atau sedang, atau telah, pelaku atau objek penderita, tempat atau alat, atau zaman, dan sebagainya? Seperti pada lafadz fa'ala.
fa'ala fi'il madi, yaf'ulu fi'il mudhari', fa'alan isim masdar, wa maf'alan masdar min, fahuwa isim dhamir, fa'ilun isim fa'il, wa dzaka isim isyarah, maf'ulun isim maf'ul. Uf'ul fi'il amar, la taf'ul fi'il nahi, uf'ul fi'il amar, la taf'ul fi'il nahi, maf'alun isim zaman, mif'alun isim alat. Lalu kitab apa saja yang mengandung ilmu shorof? Di sini saya hanya mencatat 10 yang saya ketahui. Yang pertama kitab Kailani, yang kedua kitab Amsilatut Tasrifiyah, yang ketiga kitab Al-Maqsud fi Al-Ilmi As-Sorfi, yang keempat kitab Hilul Maq'ud, yang kelima kitab Al-Ghurrah fi Syarhil Luma', yang keenam kitab Al-Isbah fi Syarhil Iqtirah, yang ketujuh kitab Al-Idadul Adludi, yang kedelapan kitab Adawatul I'rab, yang kesembilan kitab Al-Akhta'us Syai'ah An-Nahwiyah Was-Sarfiyah wa Imla'iyah, yang terakhir kitab Al-Faridah fi Syarhil Qasidah. Di antara 10 kitab itu, saya di sini punya contohnya yang tadi tentang yang namanya kitab Amsilatut Tasrifiyah. Ini seperti ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari segi ucapan maupun sebagainya. Saya Aris Setiawati dari Prodi Sastra Arab. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.